Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua? Pasti baik-baik saja dong. Perkenalkan, nama saya Raihan Alkafi dari SMKN 50 Jakarta. Saya berasal dari kelas 10 DKV. Di sini saya ingin menampilkan sejarah-sejarah dari kamera. Mulai dari kamera yang ukurannya sangat besar, mengecil hingga standar sekarang, yang bahkan hanya menampilkan suatu cahaya yang dari gambarnya tuh masih hitam putih hingga sebagus sekarang. Oke, video. Fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan, atau selanjutnya disebut lensa. Aristoteles pada 336 sebelum Masehi mengungkapkan teknologi yang disebutnya sebagai teknologi lubang jarum. Dalam pemaparannya, Aristoteles mengungkapkan kalau cahaya yang melewati lubang berukuran kecil bisa menghasilkan gambar. Teknologi ini menjadi prinsip dasar dalam teknik fotografi. Selanjutnya, Alhazen yang hidup pada rentang antara 965 sampai 1039 Masehi menulis buku berjudul Al-Manzir yang di dalamnya berisikan teori tentang fenomena optik. Penulis buku Ibn al-Haytham First Scientist, Bradley Stephens, mengungkapkan kalau Al-Manzir merupakan buku pertama dunia yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai sistem kerja kamera obscura atau kamera gelap. Kamera ini memiliki bentuk yang sederhana, berupa sebuah ruang yang dilengkapi dengan lubang kecil sebagai tempat untuk masuknya cahaya. Sejak itu, para ilmuwan pun berlomba-lomba untuk terus mengembangkan kamera obscura. Dunia barat pun menjadi pihak yang begitu gentar dalam melakukan pengembangan ini. Leonardo da Vinci menuliskan dalam catatannya tentang cara kerja kamera obscura. Dia mengatakan, ketika sebuah bangunan memiliki lubang kecil di dindingnya, maka akan diproyeksikan dalam gambar terbalik pada dinding lain yang berada di balik lubang tersebut. Ahli matematika dari Italia, Girolamo Cardano, memperkenalkan teknologi yang disebutnya Orbem e Vitro. Dia menambahkan sebuah lensa biconvex pada kamera obscura. Terakhir, Joseph Kepler meningkatkan kemampuan kamera ini dengan pemakaian lensa negatif yang ditempatkan di belakang lensa positif. Pada tahun 1558, Giamma Battista della Porta menjadi pelopor pemakaian kamera obscura. Dengan desain yang lebih ringkas, lewat idenya tersebut, pengembangan kamera obscura yang didesain portable mulai banyak dilakukan. Awalnya dibentuk berupa tenda dan terakhir hadir dalam bentuk kotak. Pada tahun 1826, Joseph Nispor Nipsey menjadi tokoh yang pertama kali menghasilkan cetakan foto dalam sejarah fotografi. Dicetak di atas permukaan logam. Selanjutnya, pada tahun 1833, Nipsey bekerja sama dengan Louis Daguerre dalam mengembangkan teknologi fotografi. Hanya saja, di tengah kolaborasi keduanya, Nipsey meninggal dunia. Daguerre tetap berusaha untuk mengembangkan penelitian tersebut. Hingga akhirnya, French Academy of Science mengumumkan kamera Daguerreotype pada tanggal 9 Januari 1838. Nama dari kamera ini diambil dari penemunya, tak lain adalah Daguerre. Selanjutnya, kamera daguerreotype menjadi langkah awal dari ilmuwan Inggris Henry Fox Talbot untuk menciptakan kamera yang kemudian disebut dengan nama collotype.
Berbeda dengan daguerreotype yang hanya mampu mencetak foto di atas logam, kamera Colita menjadikan Talbot sebagai sosok yang menemukan negatif yang kemudian dapat dipakai untuk mencetak foto di kertas. Hanya saja, proses pencetakan foto yang ditemukan oleh Talbot ini butuh waktu berjam-jam. Selanjutnya, penemuan Talbot tersebut disempurnakan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh John Herschel. Pria Inggris ini dikenal sebagai sosok yang menemukan film negatif dengan bahan sodium thiosulfat yang kemudian disebut dengan fixer atau hypo. Hingga tahun 1960, foto yang dihasilkan masih berupa foto hitam putih. Baru pada tahun 1961, James Clerk Maxwell menjadi sosok yang memperkenalkan foto berwarna pertama dunia. Selanjutnya, beragam metode dalam dunia fotografi terus bermunculan, termasuk diantaranya adalah Edward Muybridge yang menemukan metode pemotretan gambar bergerak yang menjadi cikal bakal video. George Eastman pada tahun 1885 menjadi pendiri dari Kodak yang dikenal sebagai salah satu perusahaan kamera terbesar yang hingga akhirnya tutup pada 2012. Selanjutnya ada Oscar Bandrak yang menciptakan film 35 mm dan dikenal sebagai pendiri Leica. Dengan bentuk yang ringkas, tak heran kalau banyak momen bersejarah dunia yang didokumentasikan menggunakan kamera Leica. Perkembangan berikutnya adalah kemunculan kamera SLR pertama dunia yang terjadi pada tahun 1949. Tahun 1957 muncul foto pertama yang memanfaatkan scan digital. Berikutnya, pada tahun 1975, Steve Sisson yang merupakan karyawan dari Kodak menjadi penemu kamera digital pertama. Sejarah di fotografi pun berkembang kian pesat setelah era tahun 1990-an. Dengan bermunculnya kamera mirrorless, smartphone, dan beragam jenis kamera lainnya. Oke, bagaimana nih pendapat kalian semua tentang video tadi? Wah, pasti seru banget bukan? Video itu dapat kita simpulkan bahwa fotografi juga bahkan memiliki sejarahnya tersendiri yang tentu tidak kalah menarik dengan sejarah yang lainnya. Terima kasih yang telah mendengarkan serta mengikuti mempelajari sejarah fotografi. Semoga yang mendengarkan dapat terinspirasi lagi dalam mempelajari fotografi. Terima kasih, saya Raihan Al-Kahfi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.